Oke, bagi semuanya selamat malam. Sekarang malam hari dan kembali lagi di channel Wangi Kemenyan. Kali ini kita podcastnya akan berbeda. Dan pada kesempatan malam hari ini saya kehadiran teman saya namanya adalah siapa nih namanya? Nanang Pongpong. Oke, Mas Nanang Pompong ya. Mas Nanang Pompong nih hadir di studio sederhana dari Wangi Kemenyan dan kali ini dia akan memberikan sebuah cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang terjadi di rumahnya mungkin ya. Oke, pokoknya nanti kita ngedengarkan gimana kisahnya. Tetap jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan salam misteri, salam mistis, salam horor. Oke, baik. Terima kasih Kak Tigor telah mengundang saya, dan saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Nanang Ompong. Ya, jadi, betul Kak Tigor. Jadi memang ya real itu Ompong. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman, ya sedikit lah, pengalaman mistis pribadi saya, Kategor. Jadi sebetulnya masih tempat tinggal saya sih. Tempat tinggal yang saya tempati itu sebetulnya dari orang tua. Cuma saat itu tempat tinggal itu dibagi sekat untuk satu kamar, berikutnya itu dikontrakan. Jadi satu rumah dibagi terus yang sebelahnya lagi dikontrakin. Iya betul. Nah, dari tahun ke tahun semenjak memang saya tinggal di situ, dari remaja ya sampai saya sudah nikah, eh, ruangan itu atau kontrakan itu memang posisinya di belakang, karena saya menempati di paling depan, arahnya persis ya jalan aktivitas warga. Itu sebetulnya dari tahun normal, yang tinggal di situ pun normal. Tapi di tahun-tahun ya hampir 2000-an 7 ke 2008 memang ada penghuni baru yang tinggal di situ, dan itu sudah berkeluarga, punya anak dua. Nah, dari bulan pertama itu memang nggak ada kejanggalan sih, sebetulnya tidak ada kejanggalan. Bulan berikutnya selang per 3 bulan mulai tuh terasa tuh kategori. Jadi mulai terasa, dan di situ tepatnya juga lahir anak saya kedua tuh. Saat sudah menempati hampir per 3 bulan 4 bulan lah masuk, itu memang anak saya mau yang kedua lahir. Terus tuh berjalan sampai bulan kelima, bulan ke-6, ke-7, ke-8 akhirnya uh, anak saya juga kan mungkin kan sudah bertambah kan umurnya, ya kan. Nah, kalau sekarang sih sudah masuknya itu udah dua 2 tahun setengahan lah anak saya. Nah, dari periode itu mulai tuh terasa tuh keganjilan yang saya rasakan itu. Awalnya sih dari anak. Iya, ya lahir. Nah, dari anak yang kedua ini itu berjalan umurnya sampai ya terasa sih pas saat masuki umur mulai dia sudah aktivitasnya, udah tahu lingkungan lah, di umur 2 tahun setengah. Nah, mulai tuh seperti kondisi anak ini berbeda kategori semenjak anak saya mulai
ada sesuatu yang ganjil, aneh gitu loh. Dan itu yang saya bingung itu setiap jam 12 sampai jam setengah 2 tuh, di jam-jam tertentu itu kalau dia bangun jam 1, jam 1:30 itu pasti ngamuk, nggak karuan pokoknya ngamuknya itu. Ya akhirnya lama-lama mulai merasakan hal yang kira larinya ke hal aura negatif yang di rumah itu sangat terasa. Iya. Iya, dari anak. Mulai dari anak. Nah, dari ruangan pun terasa. Setiap jam-jam tertentu yang tadi saya sebutkan itu jam setengah 1, jam setengah 2 itu lain. Itu auranya. Nah, pas saat anak mulai kondisinya memang nggak lazim, nah, itu memang berasa ya menguras emosi sampai naik darah lah saya juga lah, ya kan. Kondisi anak seperti itu, ada apa ini, ya kan. Nah, akhirnya dengan cara tidak sengaja sebetulnya gitu loh, ini ada cerita dari tetangga kontrakan yang baru. Kontrakan yang baru ini akhirnya dia cerita gitu loh, ini ada kejanggalan di anak saya yang perempuan tuh, anak pertama dia Amel namanya. Amel. Ada kejanggalan, dia mulai merasakan seperti ada hal-hal yang nggak lazim, seperti dia sakit tiba-tiba. Terus ya, ada yang dirasakan mungkin dia dapat gangguan tuh ya rata-rata di jam-jam yang tadi saya sebutkan juga gitu loh, tengah malam lah gitu, ya kan. Nah, dengan tidak sengaja orang tua cerita, akhirnya saya ambil kesimpulan ya dampak dari itu gitu loh, ya kan. Mungkin kalau dari orang tuanya cerita sih memang dari rekan bisnis biasanya. Ya. Rumahnya atau kontrakan yang Mas Anang tempatnya itu ada serangan Ya. kayak lock gitu lah Ya. Seperti itu. Mungkin. Tapi sasarannya Mas Anang bukan, keluarga Mas Anang bukan. Kalau dari cerita narasumber tersebut sih, dari yang kontrak memang di belakang, sebetulnya nggak ke saya, itu bukan. Sebetulnya sih tertuju ke orang yang kontrak di belakang itu gitu loh. Jadi orang yang kontrak itu punya masalah di luar lah. Iya, ya. Rumahnya diserang, Imbas. rumah dia masalah. Iya, iya betul. Nah, dan cara spontan juga memang dia cerita saat mungkin ada hal seperti itu, dia melarikan anaknya itu melalui pengobatan. Dia pengobatan ya seperti supernatural juga lah gitu loh. Iya, ke orang-orang pintar. Dia pengobatan berhasil mendapat sesuatu yang ya protek mungkin ya untuk keluarga dia ataupun untuk rumah dia sepertinya. Nah, mungkin imbasnya akhirnya ya mungkin karena anak saya kecil, baru masih umur 2 tahun setengah kurang, mungkin ya mata batinnya masih bisa lihat karena mungkin bersih lah ya. Mungkin yang dituju tidak ditembus, nggak tembus,
Akhirnya dia lalu lalangnya di situ. Kalau lainnya di rumah. Iya, lalu lalangnya di depan rumah. Berarti Depan. itu orang yang ngontrak itu termasuknya ada pegangan ya? eh Maksudnya kuat lah. Mungkin iya, setelah ibadahnya atau memang ada dia orang-orang yang memang dulu orang tuanya hebat iya. lah. Pokoknya ada proteknya lah. Ada Ya, kalau dari cerita, iya. Kalau dari cerita istrinya sih memang dia menceritakan sebetulnya sih ini ayahnya gitu loh. Ayahnya yang dimaksud, tapi karena dari orang pintar itu memang cerita ini sebetulnya ayahnya. Tapi karena ayahnya itu dia punya ya kan pegangan tapi yang diberikan oleh kakeknya, tapi dengan secara langsung dia tidak tahu sebetulnya ayahnya juga. Pas tahu, pas posisi, pas waktu itu minta tolong diobati, orang pintar itu dia bilang ini bapaknya nih, ini ada di pinggang nih, kalau bisa sih dibuang lah, buat apa sih naruh di situ gitu. di pinggang yang orang itu. Di pinggang bapaknya. Akhirnya karena memang mungkin atau batin sama ininya mungkin anaknya masih lemah kali ya. Ya tapi setelah itu memang sudah selesai gitu urusan dia. Keluarga dia udah selesai, imbasnya ya akhirnya larinya kejanggalannya ya lingkungan area rumah saya. Termasuk Gitu. yang udah tadi kena putrinya Mas Anang ya, Iya. yang udah rewel lah. Iya betul. Tapi selain dari anak, ada nggak mungkin Mas Anang nemuin kalau malam biasanya kalau ada serangan fajar kayak gitu, biasanya itu kalau nggak tengah malam udah pagi gitu biasanya, ada nggak nemuin yang aneh gitu? Awalnya sih kadang nggak menghiraukan ya, tapi lama kelamaan kadang saat saya tidur siang hari, apalagi kalau malam hari itu kadang tidak secara sengaja kadang-kadang itu tiba-tiba kadang-kadang ada ulat bulu jalan itu segede gede nih kategori segini gede. Iya. Di atas rombongan atau gimana? Enggak, dia ada di depan pintu. Di depan pintu itu biasanya satu, kadang-kadang dua ada di posisi kalau rumah saya kan pintu terus jendela ada ada raling tuh dalamnya. Cuma yang saya bingung itu posisi dia tuh ada di raling besi dalam Masih dalam rumah. Iya. Sama di atas kusen pintu. itu sering ada atau Sering ada. sering ada nggak cuma sekali? Enggak sekali. Terus namanya pelipan kelabang. Kelabang. Itu juga sering tuh. Dan kalau yang normal sih ya kita kadang-kadang namanya kelabang-kelabang rumahan biasa kecil kan. Ini gede ada sebatas sini lah. Itu sempat 3 kali saya matiin. Terus ular besi yang kecil. Ular besi. Iya, itu sering juga tuh. Saya penakut karakternya. Karakternya saya sebetulnya penakut, gitu loh. Jadi adapun tetangga ataupun mungkin orang tersebut cerita nggak begitu menghiraukan lah. Pernah ada cerita mungkin yang memang dari tetangga pernah bilang di situ saat dia bakar sampah, tahu tidak sengaja dia ada yang duduk di situ, kuntilanak. Posisinya dia mojok di tembok. Kalau orang itu sendiri sih, kalau ayahnya itu dia pernah juga gitu loh. Karena mungkin dia di dalam rumah boring, terus dia ngerokok di luar rumah. Dia nggak sadar saat ngerokok, karena posisinya dia mungkin santai ya. Dia asik ya, seperti orang merokok gimana sih, asik kan. Iya, enak malam-malam sendirian. Iya tuh. Cuma pas saat dia posisi dia sengaja posisi ya, tiba-tiba dia ada gerakan tapi cara sengaja sebetulnya gitu loh. Dia lihat posisi itu ada sosok yang posisinya itu benar-benar dia duduk
di tempat duduk anak saya biasa kalau duduk di bangku yang saya buat sendiri itu dari kayu kecil, ya imut lah itu sebetulnya sih bangku itu. Cuman posisi itu posisi ya makhluk sakral itu kalau dibilang ya dia bilang sendiri sih sosoknya kuntilanak. Itu duduknya duduk manis, jongkok. Dia menunduk atau Dia nunduk, posisi nunduk jadi gini. Nah, nunduk dengan posisi kepalanya agak ke bawah. berarti nggak kelihatan mukanya dong? Enggak dia. Pokoknya dia rambut semua, ya kan. Nah, di situ dia langsung posisi langsung dia langsung kaget, ya kan. Langsung posisi masuk. Langsung dia ambil air yang katanya sih memang dia hasil dari itu, dia waktu itu pengobatan, dia langsung dibuang atau orang bilang ciprat lah. Iya, dibentengi itu kategori betul, dibentengi. Nah itu kalau yang sosok-sosok seperti ya sosok-sosok yang sakral lah. Nah itu pun ya saya dengar dari orang-orang narasumber, orang-orang tersebut. Tapi itu dialami oleh saya sendiri ternyata. Saat itu memang saya waktu itu setelah anak mulai rewel terus normal lagi, ya kan. Terus posisi ya ruangan ya hening lah. Tapi ada satu kayaknya yang kira-kira mengganggu gitu loh, kategori. Nih. Jadi memang mungkin dari protek yang ada itu, jadi mungkin aura negatifnya itu lalu lalangnya di depan rumah gitu. Tapi kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi saat saya percaya, ya memang saya mengalami pribadi saat posisi saya itu bangunnya itu karena terganggu, kok ini ruangan baunya lain gitu, ya kan. Kok baunya aromanya lain lah, Aroma amis ya. ngap Eh, apa aroma bau tapi kan memang kamar saya itu memang nggak pakai blower kategori, jadi ruangannya ngap tapi bau gitu, biasanya nggak kayak biasanya. Nah akhirnya sedikit terganggu dong saya, ya kan. Akhirnya saya bangun, ya kan, saya cari nih ini aroma apa nih, ya kan, gitu loh. Aroma apa saya cari, ternyata saya memang lupa. Saat itu anak saya itu saat rewel, terus saat sudah rewel dia minum susu, dia buang air. Jadi pempesnya itu ternyata belum saya buang kotorannya, gitu loh. Tapi enggak serius ini kategori. Jadi memang iya betul. Jadi memang pampers itu ada puffnya lah, ya kan, dari anak saya setelah buang air. Memang lupa, akhirnya saya buang tuh. Saya buang, kondisi itu setengah dua pagi. Buka posisi pintu, dan memang ruangan rumah saya itu kan memang sepetak juga, kamar mandi di dalam. Saya buka, itu memang setiap malam itu saya kalau tidur lampunya saya matikan. Ya. Gelap-gelapan. Ya betul. Nah, tapi pas saya buka pintu, saya buang biasanya kan saya taruh di tempat sampah itu modelnya dari plastik. Digantung di paku dari tempat sampahnya. Nah, itu saya buang situ. Terus saya cuma sedikit memang ingat tuh cerita yang ya sedikit mistik lah. Apalagi sering cerita tuh, ya kan, kalau emang tetangga yang di belakang itu memang seperti itu gitu loh kondisinya. Iya. Saya buang tuh, ya kan, pempes, buang plastik, terus saya buang, saya balik kiri dong, posisi buang, saya balik kiri saya masuk ke pintu tuh, ke rumah. Pintu ke rumah, kondisinya kan posisi rumah saya itu kan dekat jalan pintunya. Nah, dekat jalan, tapi di sini ada gang kecil yang memang untuk kontrakan di belakang, pagar besi, ada railing. Biasanya kan rumah kan railing besi itu ditutup sama
triplek, ya kan gitu, triplek. Nah, pas posisi saya masuk ke dalam rumah itu, mau masuk ke dalam rumah itu, sekilas itu kayak orang memang ngasih tanda, atau ya sosok yang memang ngasih tanda dia, kalau saya ada loh gitu loh, saya lagi di sini loh gitu loh. Dia itu muncul setengah kepala muncul dari pintu. Nah, terus hilang lagi sekilas. Saya spontan tuh masuknya. Itu jelas sekali Katigo. Itu benar jelas itu. Itu posisinya benar-benar kepala gelap. Ya kan? Terus saya keluar lagi. Keluar lihat. Saya panggil. Ya kan? Saya lihat tuh posisi pintu besinya itu. Saya lihat ke bawah, ya kan? Saya panggil orangnya, Bapak Amel. Posisi rumah dia gelap. Terus saya langsung masuk aja. Saya masuk. Terus, kenapa sih ya? Kata istri saya, kenapa ya? Enggak, tadi kayaknya ada orang, kepalanya doang ngeliatin. Tapi lihat lagi nggak ada. Nah, baru percaya dari situ. Itu. Nah, setelah itu akhirnya saya percaya, dan memang kondisi seperti itu sampai sekarang masih berjalan Katigor. Ini belum selesai berarti. Eh, Masih tempat itu jadi sedikit ngeri ya, angker lah itu menjadi agak sedikit horor ya. Iya sebetulnya. Kalau dulu sih sebelum enggak gitu loh. Ada kiriman itu ya. Iya, ya Sampai sekarang masih. sampai sekarang. Karena yang saya rasakan sendiri ya, perantaranya kalau saya mediasi antar batin aja nih, anak saat mulai rewel, wah nggak jauh, gitu. Akhirnya ya menguras emosi juga sebetulnya gitu loh, menguras emosi. Kita nggak tahu apa-apa kena gitu ya. Iya. Jadi memang lalu lalang jalurnya itu masih di situ dia. Cuma memang karena memang ada protek atau penjagaan tertentu, dia nggak bisa masuk gitu. Jadi akhirnya imbasnya ya, karena anak saya kan masih umur ya masih balita lah. Jadi memang mata batinnya itu masih terbuka. Sensitif lah kalau buat anak kecil. Iya betul, sensitif. Ya pengalaman saya sih sebetulnya ya yang benar-benar berasa sekali gitu. Kalau masalah mistik atau misteri ya di tempat tinggal rumah saya sendiri gitu. Karena ya yang di belakang dikontrakan ya mungkin awal mulanya ya dari orang itu. Sebetulnya orang itu nggak membuat sebetulnya. Iya. Kalau untuk saya pribadi mungkin ya kejanggalan pengalaman pribadi tentang mistik ya saya alami ya, yang benar-benar nyata saya alami ya di rumah saya itu. Sebetulnya menceritakan hal pengalaman pribadi seperti ini juga ya menguras emosi. Ya, iya. Baiklah, permisa. Mungkin ya sampai di sini untuk pengalaman pribadi tentang mistik atau mistis dari saya, dari narasumber yang diundang oleh Wangi Kemenyan. Ya mungkin di kesempatan lain mungkin bisa kita share lagi. Di kesempatan lain mungkin lebih menantang. Tapi kalau untuk pengalaman saya pribadi baru ya kali ini yang benar-benar menguras emosi. Ya, terima kasih ya atas curahan tentang mistis dan horornya.
Mas Anang, terima kasih Mas Anang. Oke, baik kategori. Sama-sama. Oke, dan sukses selalu dan thank you buat sobat podcast semuanya. Salam misteri, salam mistis, salam horor.